Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurenda dari Prodi Akuntansi kelas B. Nomor NIM saya 01122030. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus etika bisnis, yaitu saya memilih kasus dana investasi PT Jauska. Jadi di PT Jauska Finansial Indonesia ini adalah dia itu sebuah firma konsultan keuangan yang bergerak secara independen, yang merupakan perusahaan investasi dan penasihat keuangan. PT Jauska Finansial ini mendapatkan sejumlah laporan bahwa perusahaan ini tersandung kasus pengalokasian dana yang merugikan para kliennya. Berdasarkan laporan di tanggal 20 Desember 2020, nilai kerugian investasinya sekitar 16 miliar yang terdiri dari 41 nasabah. PT Jauska Indonesia ini mengalokasikan dana pada instrumen saham yang kemudian harga sahamnya mengalami penurunan drastis. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian yang dialami oleh para kliennya. Nah, pelanggaran apa yang dilakukan PT Jauska ini? Pelanggaran etika bisnis pada kasus PT Jauska ini yaitu melakukan beberapa tindakan yang melenceng dari teori etika bisnis yang tidak sesuai dengan standar praktik perencanaan keuangan Indonesia, bahwa tidak seharusnya PT Jauska ini mengelola uang klien dengan memperjualbelikan portofolio klien walaupun kuasa sudah diberikan kepada klien. Dari Satgas Waspada Investasi ini memperkirakan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PT Jauska, di mana harusnya lembaga tersebut sebagai manajer investasi, bukan sebagai pengelola dana kliennya. Teori etika bisnis apa yang dilanggar? Nah, kalau menurut saya dalam kasus ini PT Jauska sudah melanggar dari teori yang ada dalam etika bisnis, yaitu teori deontologi, di mana teori ini menekankan bahwa kewajiban organisasi atau individu di dalam organisasi wajib untuk bertindak secara baik. Namun berbeda dengan PT ini yang sudah jelas bahwa lembaga tersebut tidak bertanggung jawab dan mementingkan perusahaannya saja demi meraup keuntungan dengan menyalahgunakan kewajiban yang mereka bawa dan telah merugikan banyak orang. PT Jauska juga melanggar prinsip-prinsip dalam etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran dan prinsip mutual benefit principle, di mana prinsip kejujuran ini merupakan prinsip yang sangat dibutuhkan dalam berdirinya sebuah perusahaan, dan prinsip mutual benefit principle yaitu saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu PT Jauska dengan kliennya. Untuk saran terhadap kasus ini, yaitu yang pertama, perusahaan harus transparansi, yaitu perusahaan menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses, mudah dipahami, dan dilakukan secara tepat waktu, jelas dan akurat. Informasi yang harus diungkap ini meliputi visi misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan pengurus, dan kompensasi pengurus, serta prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Yang kedua, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Yang ketiga, perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung berkesinambungannya usaha jangka panjang. Begitu Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.